nggak ada yang beli dan ngalamin krisis di keluarga. Jadi ya udah kayak bingung banget gitu mau gimana. Terus malah dari support keluarga terhadap bisnis tuh kurang gitu. Jadi mami aku bilang kayaknya kamu nggak bakat deh di bisnis. Nah itu tuh kayak sakit banget gitu. Jadi kita ekspor produk-produk lokal Indonesia bisa sampai mendunia. Nah itu Setuju bro? welcome back to my channel bareng gue Jul Ekspor. Jadi di video kali ini gue mulai podcast lagi. Dan hari ini gue datengin satu tamu yang menurut gue luar biasa banget buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya kalian yang pengen bisnis terus kalian nyerah di tengah jalan, nah gue datengin tamunya, orangnya untuk mereka bisa buat dia bisa cerita tentang perjuangannya supaya teman-teman juga termotivasi. Kalau kayak gitu boleh dong perkenalan siapa namanya, asalnya, terus ngapain sekarang, karena kalau aku tahu ceritamu ya sangat memotivasi, tapi kan teman-teman belum, makanya boleh perkenalan, silahkan. Boleh. Kameranya di sini nih. Mana aja lah. Di sini. Oh iya. Ya, halo semuanya. Nama saya Valencia Natania. Asal aku tuh sebenarnya dulu dari Bandung. Terus tahun 98 pindah ke Bangka Belitung. Terus pindah ke Jakarta waktu kuliah, merantau di sini dan baru mulai usaha tuh kayak sekitar SMA. Terus kalau misalnya usaha skincare sendiri, by the way aku usaha skincare, itu aku pas kuliah, pas merantau ke Jakarta. Jadi bisnis awalnya itu dari SMA, tapi bukan bisnis yang gimana banget ya. Enggak. Cuman jualan online kayak gitu. Betul. Hanya untuk uang jajan. Iya. Jadi mungkin teman-teman relate ya yang nonton, karena nggak harus bisnisnya itu tiba-tiba langsung besar kok. Kayak sekarang mungkin teman-teman tahu skincare yang namanya Harlet. Jadi Harlet itu produk yang Valen buat dan identik banget dengan warna biru. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu, ini salah satu, bukan salah satu ya, ternyata satu-satunya owner yang bikin produknya. Jadi awal mulanya aku recap lagi, kamu nggak langsung ke skincare? Enggak. Awalnya tuh mulainya tuh ya itu sih gara-gara waktu SMA kan aku kan tinggal di Bangka Barat. Bangka Barat itu adalah Muntok. Jadi kayak ujungnya Bangka Belitung gitu loh. Ujungnya Bangka, provinsi Bangka. Nah, waktu SMA itu tinggalnya tuh di Bangka Belitung karena ada salah satu SMA yang bagus lah di sana. Jadi aku tinggal sendiri, ngekos sendiri, terus dikasih uang jajan tuh sekitar 2-3 juta. Nah, waktu SMA harga kos itu 500.000, uang sekolah 600.000, terus uang makan, uang segala macam tuh ada sekitar kayak 1 juta dengan uang les gitu-gitu. Jadi aku tuh kayak nggak punya duit gitu loh waktu SMA. Tapi ini ya disclaimer ya, 3 juta tuh kalau buat seluruh, jadi dikasih sama orang tuanya untuk bayar semuanya ya? Semua. Bukan 3 juta uang jajan kan? Enggak. Cuma dikasih fasilitas motor lah. Tapi jadi berat gara-gara bensin. Oke. Iya, malah motornya mogok. Jadi harus ganti aki dan lain-lain yang seorang cewek tuh nggak ngerti gitu masalah kayak Itu gitu. SMA berapa? Dari SMA 1? Di SMA 1. Tuh. Terus dikasih terus 3 juta sampai lulus apa gimana? Awalnya pas SMA 1 ngerasa nggak berat karena waktu itu ya kebutuhan tuh biasa aja gitu, ya udah makan secukupnya. Nah, beratnya itu pas SMA 2 pas 17 tahun. Karena semua orang di SMA sweet 17. Nah, di situ banyak teman-teman kan dari keluarga yang ada yang cukup mampu dan ada keluarga yang kaya-kaya juga lah di sekolah itu karena sekolah itu bagus. Terus mereka ngajakin, Valen, ayo dong patungan 100.000. Di situ aku mulai berat banget gitu. Waduh, kalau 1 minggu 1 orang 100.000, terus tiap minggu tuh ada yang ulang tahun kan. Udah jangan temenan intinya. terus Terus ya udah. Ya udah jadi kayak ngerasa waduh ini kayaknya harus punya uang yang lebih nih. Terus aku mulai deh tanya ke cici aku waktu itu, punya uang gak lu? Gitu. Jadi awalnya kan gak kepikiran harus bisnis apa segala macem kan. Terus cici aku bilang, ya udah kamu jual aja HP kamu. Terus aku kayak pikir, ya udah deh, ada HP yang emang dari zaman SMA yang flip itu, tahu nggak sih yang kayak kita halo gitu. Nah itu aku jual, harganya 1 juta. Aku dapat kan 1 juta. Sebulan habis. buat jajan? Enggak, buat ulang tahun temen-temen. Waduh, kamu tuh terlalu baik ya dari SMA ya. Gitu. Tapi dari situ akhirnya kamu memutuskan untuk kayak
cari uang kali ya? Gitu. Belum. Karena waktu itu pas uangnya habis, aku telepon papi aku, uangnya habis segala macem. Terus HP-nya udah dijual. Terus dia marah karena HP-nya tuh dia kasih waktu aku pertama kali dapat HP. Oke. Nah, di situ aku kayak nangis, kayak aduh kayak sedih banget HP-nya dijual, kok aku jadi menyesal ya gitu. Terus akhirnya aku tanya lagi ke cici aku. Cici aku tuh di Jakarta, aku telepon lagi. Gimana nih aku nggak punya uang. Terus cici aku bilang, "Oh ya udah, kamu coba deh jadi dropshipper salah satu aksesoris." Jadi sistemnya itu adalah PO. Kita kayak PO ke teman-teman, terus kita order yang dari Jakarta, terus nanti kirim ke Bangka. Terus aku kayak pikir boleh juga ya, kan nggak pakai modal. Betul. Jadi aku tawarin deh teman-teman, mau nggak, ini ada gelang bagus banget, terus ada kalung, terus zaman itu kan BB kan, BlackBerry. Nah aku bikin grup, terus aku invite deh semua teman-teman, karena aku orangnya sangat friendly dan aku sangat memberikan kado ke teman-teman, jadi kan banyak temen tuh. Iya, betul. Mungkin jadi salah satu Cara ya untuk jualan. Iya. Hati-hati ya kalau misalnya orang terlalu baik sama kalian tuh ternyata pengen jualan sesuatu. Enggak lah, jadi kayak ya udah aku invite ke grup itu, terus Oke. aku tawarin kasih foto, terus ternyata mereka suka karena harganya murah kan, cuma satu cincin misalnya 12.000, tapi aku untungnya tuh lumayan, harga aku belinya tuh mungkin cuma 5.000 sampai 9.000 karena aksesoris murah banget kan. Nah terus ya udah aku jual, dapet uang. Jadi kayak seneng lah gitu, per bulan dapat 3 juta, dapat 2 juta. Nah dari yang aku nggak bisa kasih temen kado gara-gara nggak ada uang, akhirnya aku bisa traktir teman-teman. Itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh kelas 2 SMA. Wow, keren banget ya. Gitu. Tapi dari situ akhirnya kelas 2 kamu jualan sampai kelas 3 terus nonstop. Enggak, karena aku kayak pikir, kelas 3 kan ujian tuh. Nah itu aku udah mulai stop lah, kayak ya udah deh fokus ujian, terus aku harus pindah ke Jakarta kan. Jadi aku udah stop, kayak mungkin stopnya bentar lah 6 bulan, terus aku pindah Jakarta tuh. Pas pindah Jakarta aku kayak pikir, kalau misalnya dropshipper itu Tapi kan Jakarta kuliah nih. kuliah. Oke. Kalau misalnya dropshipper kan untungnya lumayan kecil kan, misalnya cuma diskon 5%, 10%. Tapi kalau misalnya kita stok, itu untungnya gede. Betul. Semakin banyak kita stok barangnya, semakin kita banyak beli barangnya, Lebih murah. diskonnya lebih banyak, lebih Betul. murah. Nah waktu itu aku punya uang 9 juta. Aku pikir ya udah deh, karena kemarin aku untung, aku beli aja barangnya 9 juta, aku habisin nih uangnya. Untung waktu jualan di Bangka. Ya, Terus? itu pas aku pindah Jakarta, aku beli tuh barang 9 juta. Terus datang barangnya, aku jualin. Zaman itu udah mulai Instagram, tapi tetap ada BlackBerry juga. Ini 2014. 14. Oke. Iya. Terus ya udah aku coba jualan, ternyata ada yang beli. 1 orang. Anting harga 25.000. Udah sampai sekarang nggak ada yang beli lagi. Loh, kenapa nggak kejual? Ternyata ya teman-teman aku kan udah misah. Customernya ternyata ada di Bangka, sementara aku di Jakarta. Oke. Terus teman-teman tuh udah pada pencar, ada yang ke Singapura lah, ada yang kemana gitu. Jadi sebenarnya aku udah lost contact sama customer selama 6 bulan. Terus aku memberanikan diri untuk ngestok barang. Terus aku nggak tahu harus jual kemana. Oh berarti saat itu kamu nggak sadar bahwa yang beli tuh sebenarnya teman-temanmu Betul. kan? Kamu berpikir ya udah ada barang jual-jual aja kan? Iya, konsepnya aku berpikir adalah aku jago jualan. Padahal sebenarnya itu karena kamu patungan ulang tahun terus. Karena sebenarnya saya banyak teman. Karena sebenarnya kamu banyak teman. Mungkin teman-teman juga akhirnya di video ini tuh yang nonton belajar kali ya, kayak kok susah jualan, mungkin karena salah satunya adalah koneksi dan relasi ya. Yang kalau waktu kamu ke Jakarta kan kamu nggak ada teman, Nggak kamu ada ngerantau teman, kan, dan betul. kamu berpikir kayak dengan sosial media semua bisa dijual, dan akhirnya mungkin banyak sekarang relate kali ya, teman-teman yang punya barang dijual di sosial media nggak laku. Betul. Karena mungkin poinnya bukan itu, poinnya adalah kan koneksi. Betul. Terus kayak kamu punya banyak teman dan yang mereka bisa support kamu. Oke, sekarang lanjut ketika kamu masuk kuliah nih, kan nggak kejual tuh, kita anggap itu gagal. Terus udah gitu gimana? Sedih. Dan waktu itu pas momen ke Jakarta, itu adalah masa-masa dimana keluarga aku tuh lagi hancur banget lah. Aku baru tahu kayak papa aku menikah lagi, terus mama aku, kan aku 3 bersaudara, ada Cici, Koko aku paling kecil. Nah jadi kita tinggal berempat, jadi mama aku, Cici, Koko, aku di satu apartemen.
Nah, kita membawa uang dari Bangka itu sekitar 40 juta. Menyewa satu apartemen harganya 39 juta. Sisa 1 juta. Dari yang mami aku bilang, oh ya udah ke kampus naik ojek. Waktu itu belum ada kayak online lah, ojek online. Jadi ojek biasa harganya 25.000 sekali jalan. Sampai naik Metro Mini yang harganya 2.000. Gara-gara Nggak ada ya uang. udah nggak ada uang gitu. Sampai jalan kaki karena ya pada saat itu uangnya sih saya tipis banget gitu. Tapi saat itu ya waktu ketika kamu tahu kayak kondisi keluarga lagi susah, terus kayak kamu juga harus tetap menjalin pendidikan. Terus hari itu apa sih yang kamu pikirin kayak gue harus dapet duit dari mana ya, kan pernah gagal. Betul. Nah, Nah pada itu saat itu bangkitnya gimana? momennya tuh bener-bener pas. Jadi ketika 9 juta itu uangnya habis, nggak ada yang beli, dan ngalamin krisis di keluarga. Jadi ya udah kayak bingung banget gitu, mau gimana. Terus malah dari support keluarga terhadap bisnis tuh kurang gitu. Jadi mami aku bilang, kayaknya kamu nggak bakat deh di bisnis. Nah itu tuh kayak sakit banget gitu, kayak ngerasa iya ya, apa aku nggak bakat di bisnis, terus harus gimana, makanya cari side jobs lah, kayak misalnya jadi SPG, terus kayak cari-cari jadi part time. Aku jadi part time di salah satu kampus aku yang dulu aku kuliah kayak gitu tuh, tapi kayak uangnya kecil banget. Misalnya aku per jam dibayar cuma 12 sampai 15 ribu. Jadi susah deh cari uang pada saat itu. Tapi itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan gitu ya. Jadi nggak ada hari itu pikiran kayak beli handphone apa nih, Nggak terus ada beli lah. baju apa nih. Enggak, karena kan banyak banget yang akhirnya teman-teman saat ini ya, maksudnya mereka nggak sadar dengan keuangannya, mereka berpikir kayak mereka harus ngikutin gaya saat ini. Tapi hari itu kamu kayak gimana kan, teman-teman pada mungkin diantar naik mobil kayak gitu, itu ada rasa apa nggak sih hari itu? Sebenarnya udah lebih kayak kebiasa sih. Jadi udah dari SMA tinggal di lingkungan orang-orang yang cukup berada di sekolah yang bagus. Mereka diantar naik mobil segala macem, dan aku naik motor sendirian. Jadi udah biasa sih kayak ngelihat yang kayak gitu, dan merasa ini kali ya, kayak nerima aja, kayak gue belum mampu sih untuk kayak beli-beli hal yang kayak mereka punya gitu. Tapi pengen nanya, starting pointnya ketika kamu punya apa ya bilangnya ya, mimpi untuk kayak one day nih gue harus sukses nih, one day nih gue harus bisa kayak mereka bahkan lebih. Nah itu turning pointnya tuh di mana sih, ketika kita tahu ya maksudnya kayak at the lowest point of your life, di saat keluarga lagi krisis, terus keuangan lagi nggak ada, semuanya lagi susah, terus kok masih bisa sih kamu punya mimpi saat itu. Nah itu di mana turning pointnya? Sebenarnya lebih ke paksaan ya. Jadi ketika kayak keluarga lagi krisis, pada saat itu cici aku tuh baru lulus kuliah, terus nggak dapat kerjaan sama sekali. Jadi semua tuh bergantung sama dia, supaya dia tuh stres banget gitu. Terus uang kuliah harus dia yang bayar, tapi dia nggak ada kerjaan, jadi kayak harus kayak gimana. Terus kita juga nggak punya rumah, kalau misalnya sampai diusir dari tempat itu kita kayak bingung mau kemana. Dan di saat itu sih mungkin aku kayak mikir, kayaknya aku harus menjadi satu-satunya penolong buat keluarga ini gitu. Tapi dari situ waktu kamu berpikir oke, aku akan jadi penolong buat keluarga ini, tapi pertanyaannya gimana kan? Nah itu gimana? Nah, tapi momen aku bersyukur banget ya, kalau misal kamu pernah nonton Startup, kan ada dua bersaudara tuh, si siapa sih namanya, Zuzi Sama sama kakaknya. Wo Inje kakaknya. Menurut aku mirip banget sama Wo Inje ini, karena pada saat kita lagi kacau-kacaunya gitu, mami aku menikahlah sama salah satu orang yang cukup kaya, dan di situ aku dibawa tuh ke perjalanan bisnisnya dia gitu. Jadi aku kayak diajarin, oh bisnis itu seperti ini loh, seperti ini. Jadi mirip lah sama kisahnya si Film startup film drama startup Korea ya? ini. Iya. Oh berarti waktu itu kalau boleh dibilang turning pointnya adalah ketika kamu diajarin dan masuk ke dalam perjalanan bisnis papa tiri gitu ya? Betul. Papa tirimu gitu ya, terus untuk masuk ke sana kamu diajarin banyak hal. Dan hari itu apa sih yang kamu pelajarin sampai akhirnya kamu bisa punya bisnis kayak sekarang? Dulu aku kayak pikir, ya udah deh, misalnya kuliah, jurusan aku dulu akuntansi, ya udah lulus kuliah aku kerja gitu sebagai akuntan. Tapi dari aku kayak ngelihat papa tiri aku dengan sosok dia yang sangat disiplin, bangun dari jam 5 pagi, terus dia udah di pabrik jam 6 pagi, kerja terus sampai gak mengenal waktu.
sampai tua. Jadi aku kayak ngerasa, wow, dia yang kayak udah tua aja kayak semangatnya kayak gitu. Tapi kenapa aku yang masih muda bangun jam 10 pagi, terus tidur nanti jam 9 malam, kerjaan nonton, makan, tidur gitu. Jadi aku kayak ngelihat kayaknya nggak bisa deh kayak gini-gini aja. Aku kayak punya mimpi, aku kayak pengen jadi pengusaha kayak dia. Aku look up banget lah sama dia. Terus aku kayak pengen menolong keluarga aku yang emang kan masih ada papa kandung aku yang belum stabil lah keuangannya. Jadi dari situ sih mungkin aku kayak ngerasa kayaknya aku harus jadi penolong buat mereka sih. Tapi ketika kamu belajar bisnis, kamu ngelihat kayak papa tirimu disiplin banget dan kamu belajar dari dia, maksudnya secara sadar atau tidak sadar pasti itu kan akan affect ke kamu bahwa kamu tuh harus jadi pebisnis juga kan. Cuman hari itu kayak bisnis apa, Itu yang belum tahu ya. ngerjain apa, tahu sih harus kerja keras, tahu sih harus disiplin, tapi kan banyak orang juga kalau misalnya mikir kayak gitu kan banyak ya, cuman pertanyaannya kan ya ngerjain apa. Nah hari itu tuh yang kayak sebuah tanda tanya besar, kayak ngerjain apa dan passionnya di mana. Hari itu kamu nemunya di mana? Nyari-nyari sih. Jadi waktu setelah aku yang habis 9 juta itu, sebenarnya aku nggak berani bisnis selama bertahun-tahun. Jadi kayaknya ada deh, kayak 2 tahun aku tuh nggak berani bisnis sama sekali. Dengar kata bisnis yuk, itu aja udah kayak kayak sakit banget gitu, karena pernah kehilangan uang yang banyak gitu. Menurut aku banyak ya pada zaman itu. Nah, waktu aku kayaknya sekitar semester 5 atau 6 gitu. Nah, ada salah satu temen aku yang ngajak, bisnis yuk gitu. Waktu itu bisnis aksesoris lagi. Jadi kayak zaman dulu kan ada choker-choker tuh. Nah, itu masih musim. Nah, di situ aku kayak, iya nggak ya? Nanti aku jadi kayak penghambat hokinya temen aku atau kayak gimana? Takutnya nggak laku lagi. Kayaknya aku lagi, karena kayak ngerasa kayaknya aku gak hoki di bisnis gitu. Tapi ya udah deh, coba aja deh, gara-gara dia yang maksa juga gitu. Dan akhirnya ternyata jalan-jalan aja. Dan bukan yang sampai untung, gak sampai rugi juga. Tapi ya udah jalan gitu aja, nawarin ke teman kelas, terus Terus ke semester Instagram. Kayak semester 4 atau 5 deh. Semester 4, semester 5. Tapi setelah dari itu kayak oke lah, bisnis jalan, kan online lagi tuh. Online lagi. Terus udah gitu bertahan berapa lama sih bisnis si online ini? Cepet sih, kayaknya sekitar 6 bulan doang deh. Terus ganti lagi. Jadi kayak coba lagi, kayak bukan ini deh. Terus coba lagi jual baju, coba lagi jual apa Oke. gitu. Sampai akhirnya di skincare. Sampai akhirnya aku berangkat ke Korea karena dapat student exchange dari kampus juga. Terus aku berangkat. Terus kalau misalnya teman-teman pernah ke Korea, tahu yang namanya Myeongdong Street. Jadi ada salah satu tempat yang semuanya itu adalah toko-toko skincare gitu. Ya. Jadi aku tepat berdiri di tengah-tengah, terus Kiri kanan. kiri kanan toko skincare. Terus aku kayak, wow, Korea gila ya. Skincare-nya tuh bagus dan orang-orang Korea cinta banget sama lokal brandnya mereka sendiri. Di situ aku punya mimpi, one day Indonesia bisa kayak gini, punya produk lokal skincare yang bagus, berkualitas, orang Indonesianya cinta sama produknya. Oh berarti dari situ akhirnya yang membuat kamu berangkat gitu ya, apa bisnis skincare aja gitu Iya. ya. Tapi waktu ke Korea belajar apa? Waktu ke Korea belajarnya di seputar ekonomi, jadi aku belajar tentang bisnis sih. Oh berarti nggak ada urusan sama si Nggak skincare? ada urusan sama skincare. Tapi waktu di Korea, apakah kamu tahu gitu ya kayak kayaknya aku harus belajar skincare deh mumpung lagi di Korea, kayak gitu nggak sih? Nyari, tapi sambil nyari-nyari karena aku juga kurang informasi, dan mereka itu kalau misalnya mau belajar tentang skincare tuh pakai bahasa Koreanya sendiri. Kamu nggak tahu? Jadi aku nggak tahu. Nah akhirnya aku open PO aja. Jadi kayak misalnya teman-teman dari Indonesia suka produk-produk Korea, aku di Instagram, ini bagus nih, aku review. Terus ada temen, beliin dong Len gitu. Jadi ya udah aku kayak bawa ke Indonesia. Oh tapi berarti bukan artinya kamu ke Korea terus kamu belajar skincare, enggak? Enggak. Berarti enggak langsung ya? Enggak langsung. Enggak langsung kamu ke Korea terus kayaknya skincare deh, enggak ya? Enggak. Di Korea berapa lama? Sekitar 1 semester sih. 1 semester itu 6 bulan. Oh jadi nggak ada bener-bener megang tentang dunia skincare sama sekali waktu kamu di Korea? Nggak ada. Tapi pas aku kayak ke Korea kan belajar tentang bisnis. Jadi ada kayak belajar tentang branding, marketing, dan lain-lain kan. Nah di situ dosennya emang bahas sih tentang industri skincare. Di Korea? Iya. Jadi aku cukup kayak kayak gitu.
Cuma tahu-tahu aja sih, Tapi tapi nggak benar-benar dalam. nggak bener-bener dalam. Tapi setelah itu pas kamu balik ke Jakarta atau kamu balik ke Indonesia lagi, berarti ngelanjutin kuliah ya? Gimana sih? Aku nggak pernah kuliah Betul. soalnya nih. Aduh, sedih banget. Jadi nggak pernah kuliah, jadi bingung kayak student exchange terus balik ngapain sih? Kuliah Lanjut lagi ya? kuliah, skripsi. Oh kuliah, balik terus skripsi. Iya, langsung skripsi. Sorry, magang dulu deh. Oh magang Ke-skip. dulu. Soalnya nggak enak magangnya, jadi ke-skip time-nya. Magang terus langsung skripsi. Oh magang terus skripsi. Iya. Nah berarti setelah, maksudnya saat ini kan oke, orang mungkin tahu Harlet gitu ya, dan orang tahu kamu. Terus udah gitu pertanyaannya adalah di poin mana akhirnya kamu mulai start bahwa oke, aku mau bawa mimpi yang waktu aku lagi berdiri di Myeongdong ke Indonesia. Itu kapan? Pas balik, bener-bener pas balik Indonesia, aku langsung tanya ke semua temanku. Sebenarnya aku bukan yang kayak ada nggak gitu sih. Ada beberapa tapi aku cuma kayak menceritakan mimpiku. Jadi ke teman-teman aku pengen sih punya brand skincare, aku pengen bikin skincare. Dan ada satu temanku yang bilang, aku kenal nih sama salah satu yang punya pabrik skincare. Oke. Nah, di situ aku mulai kayak, boleh dong kenalan. Waktu itu yang punya pabrik skincare di Bandung, aku di Jakarta posisinya. Jadi bolak-balik tuh aku ke Bandung, ke Jakarta. Nah, orang ini sangat mengajari aku banyak hal sih dari sisi bisnis, dari sisi skincare, karena papanya tuh adalah formulator. Oke. Jadi aku diajarin, oke, kamu sekarang hari ini tugasnya belajar sama papa aku. Takut kan sama bapak-bapak gitu. Terus ya udah belajar sama papanya, dikasih tahu kulit itu seperti ini, ada 3 lapisan. Terus dikasih tahu formula segala macam. Oke, besok kamu sama dokter, dia pegang beberapa dokter di klinik. Terus dia bilang, oke, kamu besok sama dokter sales ke rumah-rumah orang. Jadi ngetok tuh, kayak tok gitu. Terus konsultasi, masa akutnya gini, segala macam. Aku cuma dengerin sih waktu itu, kayak gini. Dokternya ngejawab seperti ini, pakai skincare yang seperti ini. Nah, begitu aja terus sebenarnya. Jadi akhirnya kamu Jadi ngikutin aja dia kayak tertarik? gitu. Sebenarnya aku udah tertarik banget, cuma aku belajarnya cuma ngikutin orang aja. Oke. Tapi akhirnya setelah itu apa yang kamu lakuin setelah kamu ikut sama yang punya skincare ini, punya pabrik skincare ini? Jadi reseller. Reseller? Iya. Ternyata dia punya brand juga, terus aku jadi reseller, terus aku diajarin sih sebenarnya kalau misalnya mau punya brand juga boleh. Tapi kamu harus tahu dulu market kamu siapa, mereka butuhnya apa, dan lain-lain lah Jadi ya. kamu reseller brandnya ini? Maksudnya dari pabrik ini? Betul. Oh terus akhirnya balik lagi ke online, lagi apa ya, jualan online lagi gitu-gitu? Nah terus udah gitu waktu kamu belajar dari dia, kamu jualin barang dari dia, terus apa? Jadi waktu itu kan pas sambil magang tuh. Nah, waktu sambil magang aku sambil jualan online, aku jualin skincare. Aku ingat banget sih, pertama kali dia ngajarinnya kayak gini. Kamu posting di Facebook, ceritain kamu itu lagi belajar tentang kulit. Terus tanya ke teman-teman kamu, ada nggak yang punya masalah kulit? Free konsul ke aku. Terus ada satu orang yang ngechat. Sebenarnya aku nggak tahu itu siapa, tapi aku seneng banget karena customer pertama kan. Masalah kulitnya jerawatan seperti ini. Terus ya udah aku kayak jerawatan ya. Terus aku tanya lagi, kalau jerawatan pakai apa ya? Bingung gue balesnya gitu. Terus dia jelasin pakai krim acne, pakai sunscreen ini dan lain. Ya udah aku kayak balikin, jelasin. Terus di situ sambil aku belajar tuh, ternyata kalau misalnya lagi jerawatan harus pakai ini. Lagi flek masalahnya harus pakai yang brightening. Kayak gitu-gitu sih aku kayak belajar. Nah, waktu pas perjalanan itu tiba-tiba aku jerawatan karena aku lepas dari salah satu skincare klinik karena aku udah pakai itu sekitar 6 tahun. Oh berarti dari kamu kuliah ya? Dari SMA. Dari SMA ya? Iya, dari SMA sampai kuliah itu aku pakai krim itu. Tiba-tiba aku datang ke kliniknya, aku bilang mau beli lagi dong. Terus dia bilang ini harus konsul lagi karena krimnya udah nggak kita jual. Iya. Terus aku bingung dong, konsul lagi, duit aja nggak ada, mau konsul lagi gitu. Terus ya udah aku kayak udah deh, kayak kulitku baik-baik aja gitu. Nah pas pulang seminggu muncul tuh jerawat kayak 1, 2, terus muncul terus tiap hari tuh kayak muncul terus. Nah itu aku kayak ngerasa pas sambil jualan kan, kayak aku nggak sanggup deh jualan karena aku sendiri aja nggak bisa nyembuhin diriku sendiri gitu. Nah di situ aku kayak ya ampun gini banget ya.
Hidup gini Iya, apa? hidup gini banget ya. Orang yang jualan skincare jerawatan gitu. Terus ya udah aku kayak Depresi. iya depresi karena kondisinya aku di rumah aja tuh pas keluar kamar langsung ditanyain gitu sama saudara-saudara aku yang ada di rumah. Kulitnya kenapa? Kok cantik-cantik jerawatan gitu. Nah di situ aku kayak, aduh gimana ya, malah mami aku juga marah-marah kan, kamu sih pakai ini. Ya kan namanya kayak kita berusaha kan, kalau lagi jerawatan ya aku coba segala macam produk gitu. Terus aku udah ke dokter ini, ke dokter kulit spesialis dan lain tuh nggak bisa sembuh juga pada saat itu gitu. Berapa lama itu proses jerawatnya? 1 tahunan sih. Oh 1 tahun ya? Mm-mm, Lumayan ya. lumayan. Mungkin teman-teman kalau yang cowok nggak relate kali, tapi kalau cewek relate kayak jerawatan 1 tahun kayak mungkin itu berat banget dalam hidupnya kali ya. Cowok banyak yang relate juga sih pas cerita ke aku, tapi kondisinya udah parah banget. Aku kan waktu itu juga jerawatnya parah banget kan. Sampai misalnya aku jalan kan ada hembusan angin. Nah itu sakitnya sampai nangis kayak sedih banget gitu karena sakit banget. Terus cuci muka adalah hal yang paling aku benci. Karena kena air tuh bener-bener Sakit bisa banget. nangis gitu. Jadi jerawatnya tuh bener-bener yang sampai kulit aku sakit, hati aku sakit karena depresi kan waktu itu gitu. Jadi di saat itu aku stop deh, aku kayak stop jualan skincare. Terus aku kayak bingung, aku kayak doa, Tuhan aku ngapain ya. Terus aku kayak mikir, ya udah deh aku coba cari cara gimana jerawat ini sembuh. Aku googling, terus aku buka YouTube. Oh ternyata ada nih kursus formulasi skincare. Oke. Nah aku ikut tuh Buat salah kamu satu. belajar nyembuhin dirimu sendiri Iya, aku ikut. Ada yang di Jakarta, ada juga yang waktu itu dari London online. online. Ya udah aku ikut. Terus aku baru tahu oh ternyata kondisi jerawat kayak gini bukan masalah kulit doang, tapi masalah dalam tubuh kita dari makanan lah, gaya hidup, pola tidur dan lain-lain gitu. Ya, akhirnya aku coba pelan-pelan. Terus aku mikir gimana ya kalau misalnya aku bikin skincare aku sendiri Buat supaya nyembuhin dirimu sendiri. nyembuhin diriku sendiri. Terus aku coba. Terus ya udah aku pertama nyoba dari bahan-bahan alami dulu kan yang ada di rumah. Terus aku waktu itu coba bahan oat. Aku coba ke muka 1-2 hari, kayaknya mendingan nih. Tapi karena dia di luar doang posisinya bukan krim, jadi aku kayak pikir kayaknya harus bikin deh sesuatu skincare yang bahannya krim Dari oat. dari oat. Nah itu berarti bikinnya di ini, di tempat yang sebelumnya kamu belajar jadi sales. Enggak. Oh beda lagi. Oh ternyata ya. Belajarnya di mana, bikinnya di mana. Anyway, gak apa-apa. Iya, beda lagi karena aku nggak tahu kalau misalnya di tempat yang dulu aku belajar tuh bisa bikin skincare juga, karena kan dia udah produksi skincare dan brand dia sendiri Pikir kan. punya dia aja Iya, gitu ya. punya dia aja. Dan aku nggak ngerti konsep maklon, konsep apa tuh aku bener-bener nggak paham waktu itu. Nah waktu itu aku berdoalah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan aku pengen deh punya brand skincare, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Udah itu aja sih kata-kata aku ke Tuhan. Tepat 5 hari atau kayak 1 minggu setelah aku ngomong gitu, tiba-tiba ada DM ke aku. Nah dia bilang, mau nggak bikin skincare di tempat kita punya pabrik, lalala gitu. Sales nih. Terus aku kayak, kok Boleh bisa dong, sih iya. gitu. Ya udah aku coba, akhirnya aku coba datang ke sana, terus aku bikin buat diri aku sendiri. Oh ternyata sembuh. Terus aku punya beberapa kontak customer yang dulunya sama aku kan, yang aku jadi reseller. Nah itu aku kontak-kontak tuh yang masih jerawatan. Kamu masih jerawatan nggak? Coba dong gitu ya. Coba dong, ini produk aku. Ternyata aku kasih dari 10 orang, 8 orang kasih feedback dan mereka bilang bagus gitu. Sisanya mungkin hilang lah ya kemana gitu. Nah terus aku mulai pede tuh, gimana kalau misalnya ini tuh dijual. Aku jual tuh pengen kayak ngebantu orang gitu. Jadi kayak pengen ngebantu yang emang ngalamin kayak aku gitu. Nah di situ mulai tuh kayak teman-teman mungkin mulai cerita-cerita dari teman ke teman dan lain-lain. Valen tuh dulu jerawatan ini sembuh. Kayak gitu ceritanya bener-bener dari Berarti teman ke dari situ teman. langsung akhirnya kamu memutuskan untuk buat. Mm-mm, Tapi kan buat kan butuh modal. betul. Nah modalnya dari mana? Nah itu. Jadi sebenarnya pas waktu aku jadi reseller tuh ada modal sedikit. Ya mungkin beberapa puluh juta lah ya. Tapi kan emang bikin skincare kan modalnya cukup gede ya, harus ratusan juta. Nah di situ aku bikin proposal ke papa tiri aku, gitu. Oh, kayak film startup banget ya. Betul. Terus udah gitu akhirnya kamu bikin proposal. Iya.
Terus dia bilang, boleh deh tapi saya masuk Memegang saham. bawa saham. Terus Mirip kan. Terus ya udah berjalan, ternyata growth-nya tuh sangat signifikan lah ya. Jadi dari tahun 2019 mungkin dari kayak start 0 tiba-tiba langsung ke 10 gitu. Terus langsung ke 100. Jadi growth-nya benar-benar signifikan banget. Nah, dari situ mungkin sama Papa Tiro aku ada masalah lah ya, masalah keluarga. Ya kira-kira mirip lah sama keadaan Go Inje waktu itu. Nah, akhirnya aku kayak memutuskan untuk keluar dan dia juga kayak oke, ya udah jalan aja deh yang penting gitu. uang modal balikin. Balik dan aku kasih balik lah 2 kali lipat gitu dari uang modal gitu. Emang kerasa banget sih perbedaannya ketika aku jadi reseller. Itu kan aku kayak yang penting duit gitu kan. Nah, itu tuh pas aku jadi reseller dan aku kayak mikirin duit, yang terjadi adalah growth-nya tuh bener-bener pelan aja sih, kayak oh ya segitu-segitu aja, kok kayaknya customer nggak nambah ya dan lain-lain gitu. Tapi ketika aku kayak bikin Harlet, terus aku fokusnya yaudah deh gimana caranya aku sebanyak-banyaknya ngebantu orang yang kayak aku. Tiba-tiba growth-nya tuh langsung kayak gitu. Berarti sebenarnya memang kalau ada orang bilang bahwa bisnis itu harus di-develop dari masalah, itu sebenarnya benar ya. Betul. Bukan cuma sekedar kayak ngomong doang yang akhirnya kayak papalah gue bikin itu ya ngomong aja ke orang kalau ini tuh nyelesain masalah, padahal yang mereka kejar tuh uang. Tapi nggak bisa gitu ya, harus benar-benar dari hati ya, kayak ngerjain tuh harus benar-benar kayak niatnya untuk ngebantu orang. Tapi setelah itu kayak oke lah, kita lihat 2019, 2020, 2021 kan Harlet naiknya luar biasa banget. Banyak teman-teman mungkin nonton video ini juga pakai Harlet. Tapi setelah itu kan bisnis gak gitu-gitu aja. Bisnis kan gak cuma bikin, nolong orang, jual, untung gitu-gitu kan enggak. Kayak ada gak sih kayak kendala lagi di bisnis kayak gitu-gitu yang kamu alamin selama 3 tahun terakhir? Pasti ada lah. Jadi pas bangun Harlet kan emang berdasarkan passion dan emang kayak misi aku yang kayak pengen bantu orang. Aku sangat idealis banget dengan itu. Tapi sepanjang perjalanan skincare, terus kamu tahu sendiri dan teman-teman mungkin juga tahu kalau misalnya industri skincare di tahun 2020 tuh meningkat sangat pesat. Jadi dari berbagai industri yang tergoncang masuk ke industri skincare. Jadi mungkin kayak dari F&B mereka tergoncang akhirnya pindah ke industri bikin skincare, terus pada bikin skincare segala macam. Akhirnya kayak banyak yang main dan banyak pesaingnya. Jadi di situ aku kayak mulai udah masih bisa nggak sih sebenarnya idealis dengan hal ini gitu. Tapi sampai sekarang pun aku masih jaga sih. Aku kayak tetap pengen misinya yang ngebantu orang. Tapi mungkin dengan keadaan sekarang yang skincare dari China, dari Korea mulai masuk. Dan orang-orang Indonesia juga suka kan mengkonsumsi kayak oh ini formulated in Kanada, formulated in Korea. Nah mungkin itu sih kendala dari produk-produk lokal sendiri. Jadi bukan cuma aku sih, produk-produk lokal yang lain ngalamin kendala yang sama. Nah tapi kamu tahu lah bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa memang bisnis seperti itu, apalagi kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya free trade area, jadi kayak setiap negara tuh bisa masukin produknya ke negara lain. Sekarang poinnya adalah gimana kamu bisa survive dan apa yang kamu akan lakukan untuk kamu bisa survive, kan itu intinya. Nah kalau dari kamu sendiri ada nggak sih kayak Harlet harus tetap bisa kasih impact buat banyak orang dan apa gimana gitu, itu ada nggak sih di pikiranmu saat ini? Pastinya dari sisi produk itu kita kayak akhirnya kayak oke, ngeluarin produk yang benar-benar kayak berkualitas banget, terus yang emang dibutuhkan sama teman-teman juga. Dan juga mungkin dari kalau misalnya sisi teman-teman yang ada di Indonesia, ya kita kayak memberikan edukasi sih kalau misalnya produk Indonesia juga bagus dan lain-lain gitu. Oke, tapi sebenarnya buat for your information ya ke teman-teman, kalau misalnya mungkin kalian tahu dulu gue sempet ngerjain aplikasi untuk kamu. Jadi si aplikasi ini tuh sebenarnya ini sebelum ada Valen ya, sebelum ada kamu ya, aku ngedevelop ini tuh sebenarnya untuk ngebantu perempuan-perempuan Indonesia untuk mereka bisa independen secara finansial. Jadi kalau aku punya komunitas bisa ekspor itu adalah cowok-cowok yang mereka berjuang untuk keluarganya dapat uang. Sebenarnya aku berpikir harusnya si cewek juga berjuang untuk keluarganya dengan gak ngerepotin si cowok. Itu pikiran aku hari itu. Akhirnya aku bikin aplikasi untuk kamu. Konsepnya dropshipping. Cuman aku belum tahu kayak dropshipping apa. Sistem konsepnya udah aku siapin dan semuanya. Dan waktu itu kan aku sempat bikin skincare. Emang iseng-iseng aja lah. Emang butuh bodoh sih, buang uang memang kayak gak ada kerjaan. Sebenarnya sih buang uang enggak, uangnya juga balik lagi. Cuman kayak
nyapain diri aja, bukan industrinya, Mm. nggak jago. Tapi akhirnya sebenarnya itu adalah awal perkenalan kita ya Iya. di dunia skincare. Jadi kayak, aduh, itu hal bodoh sih. Mungkin nih dua kameramen gue tahu nih berapa banyak stoknya yang sekarang masih tersisa. Akhirnya aku bikin aplikasi itu dan aku bilang kayak aku udah nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi lebih tepatnya aku aplikasi ini tuh akhirnya harus menemukan orang yang cocok untuk bisa dijalanin. Akhirnya aku bilang ke Valen kayak kayaknya this business is belong to you. Bu, ini bisnis tuh kayaknya bener-bener tuh kamu banget gitu. Akhirnya ya sekarang aku sama Valen kita jalin aplikasi dan dari situ ya akhirnya kamu berpikir Mm-mm. kayaknya harusnya Harlet itu bisa juga dijualin sama teman-teman semua untuk mereka bisa dapat keuangan yang lebih baik gitu kali ya. Betul. Mm-mm. Tapi dari situ kayak kamu berpikir nggak sih sebuah penawaran itu bakalan bisa kasih impact buat banyak orang? Penawaran dari kamu. Iya, si aplikasi itu kamu bisa pakai kan nggak tahu kan aplikasi itu bisa Mm-mm. dipakai atau enggak kan? Iya, jadi lucu sih sebenarnya kayak pas kita ketemu, kita udah lama kan kontak-kontak DM gara-gara mungkin kamu main skincare terus akhirnya kamu kontak aku. Terus lost tuh kayak lost kontak Nggak kan. dibales guys. Maaf Susah ya. Terus, Kan jual mahal dulu gitu. oke, ya. Nggak bercanda. Lupa nggak dibales gitu. Terus pas aku kayak mikir gimana ya supaya orang-orang apalagi terutama cewek-cewek ya, terus mereka tuh bisa belajar untuk kayak bikin bisnis, jualan, terus mereka bisa dapat penghasilan sendiri. Karena industri aku dan aku emang expertise-nya emang di skincare dan beauty, jadi aku pikir gimana cewek-cewek ini bisa jual skincare gitu. Dan aku kayak ngelihat kalau misalnya Julio kan emang jago banget nih di community, apalagi kayak bisa ekspor, diajarin cowok-cowok ini, mungkin ada cewek tapi banyakan cowok ya, Betul. untuk kayak bisa bisnis segala macem. Akhirnya aku kayak minta deh ketemu kamu, terus aku jelasin kan kayak aku pengen gini, ternyata udah dibikin di aplikasi untuk kamu. Iya. Itu lucu banget sih. Jadi kayak Valen tuh cerita kayaknya harusnya nih cara biar bisa survive di bisnis ini tuh ya seperti ini gitu ya. Tapi akhirnya aku bilang kayak, tuh kayaknya aku udah pernah buat ya. Tapi apa ya? Apa ya? Oh baru tahu karena sebenarnya udah bikin mahal-mahal, develop mahal-mahal, dianggurin. Tapi akhirnya aku bilang kayak, aku udah ngomong ke developerku bahwa this app akan menemukan orang yang tepat untuk bisa dijalanin gitu. Akhirnya ya kamu setuju dengan itu ya? Betul. Tapi dari itu akhirnya kamu ada mimpi baru nggak sih kayak Iya. tentang dunia skincare dan tentang Harlet itu sendiri? Jadi sebenarnya ada beberapa sebelum kayak ketemu kamu lah ya. Jadi di tahun 2020 kan kita pandemi tuh. Nah itu orang-orang yang mengkonsumsi skincare itu mungkin sangat banyak ya. Jadi kayak mereka di rumah terus harus merawat diri dan lain-lain. Tapi pas kita pandemi lagi 2021 kena lagi sampai kayak mungkin 2022. Ternyata banyak banget teman-teman yang DM ke Harlet dan DM ke aku pribadi karena aku dan Harlet mungkin merekat banget gitu ya. Jadi mereka Brandnya kayak sama ya? mereka kayak cerita-cerita. Jadi mereka tuh bisa cerita kayak gini. Gimana ya, aku tuh udah pakai Harlet udah 2 tahun, tapi sekarang kondisi keuangannya, ekonomi mereka tuh lagi kayak kurang bagus. Mau pakai skincare tuh bingung, harus Beli lagi. Iya, harus kayak mereka harus beli misalnya, terus harus bayar uang sekolah, uang kuliah dan lain. Jadi uangnya kepake di situ. Nah, terus aku kayak berpikir, gimana ya caranya ya gitu. Jadi aku kayak pikir, bisa nih kayaknya bantu mereka. Selain mereka kayak bisa dengan kesenangan mereka terhadap skincare, terus mereka juga sekalian bisa kayak bantu orang-orang. Terus mereka bisa jualan, mereka bisa dapat penghasilan dari si skincare yang mereka suka ini gitu. Jadi aku kayak berpikir, yaudah deh gimana kalau misalnya kita bikin komunitas untuk mereka bisa kayak belajar tentang skincare sambil belajar bisnis juga. Akhirnya pas Valen cerita ini terus aku berpikir kayak, kok kayaknya aku tahu ya? Kayaknya aku pernah dengar cerita ini. Ternyata aku dengar dari diriku sendiri. Oh iya. Loh, ternyata aku dulu pernah punya mimpi yang sama dan akhirnya aku berpikir bikin aja lah. Tapi itu cerita yang menarik sebenarnya. Akhirnya aku dan Valen bisa ketemu, kita bisa kerja bareng sampai hari ini ya. Dan for your information juga sebenarnya akan ada banyak bilangnya apa ya, kejutan-kejutan baru kali yang Harlet akan bikin, aplikasi akan bikin untuk teman-teman tuh bisa nikmatin impact dari yang kita tawarkan ya. Maksudnya dari sisi aplikasi mereka bisa dapat ekonomi yang lebih baik, mereka jualin produk Harlet, at the same time
Harlotnya juga ngembangin produk terus kan untuk Mm-mm. bisa bikin apa ya produk-produk terbaik supaya mereka bisa ngalamin kesembuhan yang kayak kamu pernah alamin. Ternyata aku berpikir jerawatan tuh hal yang biasa. Tapi dengar Enggak, Bro. ceritamu ternyata ini ya susah ya maksudnya untuk Mm-mm. bisa berjuang dari apa namanya kulit yang bilangnya apa ya kulit yang rusak mungkin atau kulit yang Mm-mm. sakit gitu ya Mm-mm. sampai akhirnya kamu bikin campaign hashtag apa pejuang Kulit sehat. pejuang kulit sehat. Oke, berarti aku boleh simpulkan saat ini kamu tuh udah apa ya tetap punya idealisme dan punya mimpi untuk bener-bener kasih impact. Terlepas dari realitanya bisnis itu memang sulit. Kita tahu ada produk impor. Jadi kalau di video ini teman-teman yang nonton tolong dong beli produk lokal, beli produk Harlot sebenarnya. Anyway, Iya. sebenarnya yang penting beli. Sebenarnya PR juga sih buat kita semua ya, para pemain brand lokal. Kita harus mensupport orang-orang atau customer-customer, konsumen yang pengen beli skincare dengan produk-produk yang bagus dan beragam gitu. Betul, ini akhirnya kenapa kalau aku boleh cerita, aku tuh agak gondok ya, agak sebel sama produk-produk impor karena dari sisi pemerintah mau dibatasin susah. Karena dulu pernah di 2018 ketika pemerintah membatasi impor, itu tuh tiba-tiba bukan sekedar barang impornya nggak bisa masuk, tapi ekonominya jadi lesu. Mm-mm. Karena kenapa ekonominya lesu? Ternyata kita paham orang Indonesia tuh demennya beli produk luar. Betul. Pas produk luarnya nggak ada di market, akhirnya mereka nggak mau beli. Mm-mm. Nah ini menurutku jadi masalah. That's why kayak aku berpikir kenapa nggak produk skincare Lokal. lokal itu bisa masuk ke pasar luar negeri. Nah itu yang Betul. akhirnya aku punya mimpi. Kayak bisa deh kalau misalnya nanti kita lihat ya tahun ini, tahun depan Harlot ada di Malaysia, Harlot ada di Cina gitu loh kalau misalnya. Amin. Kalau misalnya produk Cina bisa masuk Indonesia, kenapa nggak produk Indonesia bisa masuk ke Mm-mm. luar kan? Oke, jadi kita ekspor produk-produk lokal Indonesia bisa sampai mendunia. Nah itu Setuju, Bro? luar biasa ya, langsung didilin di tempat. But anyway, sebenarnya ini podcast sudah cukup memberikan sebuah gambaran kalau misalnya bisa loh kayak orang dari luar, bukan orang kota ya, kamu orang Muntok ya, kalau teman-teman nggak tahu Muntok tolong cari ya di Google itu Muntok tuh benar-benar mentok guys, Iya. di Provinsi Bangka ya. Iya. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin Valen bisa cerita dan aku undang Valen ke sini karena sangat menginspirasi dan sangat bilangnya apa ya, relate mungkin dengan orang-orang yang punya kondisi sama seperti kamu Mm-mm. dari keluarga yang mungkin kurang, biasa aja, harus pindah Tinggal sana di sini, desa. tinggal di desa, nggak punya uang, terus makan aja susah, pendidikan susah. Tapi bukan berarti mimpi itu hilang kan. Betul. Dan buktinya kayak Valen saat ini udah bisa nikmatin banyak hal. Kalau nggak percaya cek aja langsung Instagramnya, nanti aku tulis di deskripsi. Dan itu jadi sebuah apa ya, sebuah motivasi dan sebuah mimpi yang mungkin kalian juga bisa punya kayak Valen waktu Valen berjuang di awal gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi konklusinya adalah don't stop dreaming karena sebenarnya mimpi juga gratis ya. Iya, mimpinya gratis. Mimpi gratis, jadi mimpi aja setinggi-tingginya Setingginya. dan kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya Tuhan bisa berkati kita tuh dari tempat yang mana gitu. Yang Mm-mm. penting kayak kalau kamu teman-teman cerita lihat gitu ya, Valen tuh nggak nyerah gitu loh di saat dia jatuh lagi berdiri lagi jatuh berdiri lagi tuh Valen nggak nyerah. Jadi intinya sebenarnya kayak nggak pernah stop untuk bermimpi dan jangan pernah nyerah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Valen untuk datang Terima ke podcast aku. kasih. Ini memang bukan bicara soal ekspor, tapi ini akan sangat ngebantu teman-teman semua untuk berjuang dalam perjalanan hidup dan perjalanan bisnis kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itu, and see you on the next video. Bye bye.